Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat tani, jumpa lagi dengan kami Joe Farmer Petani Nekat. Sahabat, kali ini ayo kita review tentang soil tester, sahabat. Soil tester adalah suatu alat untuk mengetes keasaman suatu tanah yang kita tanami atau yang akan kita tanami. Dengan adanya kita tahu tentang pH-nya, tentu saja nanti kalau kita akan menanami tanaman itu hasilnya akan lebih maksimal. Seperti ini sahabat tani. Ini adalah bentuk dari soil tester ya. Soil tester seperti ini. Coba kita lihat. Nih. Ya. Kita buka sahabat tani ya. Ini adalah soil tester ya. Alat untuk mengetes pH tanah ya. pH tanah yang bagus itu antara 6,5 sampai 7 sahabat tani. Terus apabila pH tanah itu kurang, itu nanti apa yang harus kita lakukan sama pH tanah itu lebih dari 7 ya. Itu apa yang kita lakukan ya. Untuk itu jangan lupa sahabat tani untuk memberi dukungan dengan subscribe, like, dan juga bunyikan lonceng teng teng. Sahabat tani, ini ada batas ya, ini ada batas untuk menancapkan di tanah ya. Itu ada batasnya. Jadi tidak boleh terlalu dalam dan juga tidak boleh terlalu dangkal. Jadi ada batasnya. Setelah itu kita tancapkan. Nah, kemudian tombol ini sahabat tani, tombol ini ya, itu untuk mengukur kelembapan tanah itu ya. Ini sahabat tani, ini satu contoh lahan kita yang mau kita tanami tales bening ya. Ini kita cek dulu pH-nya berapa ya. Ini lahan kita yang sudah kita persiapkan, sudah kita cangkul dan juga sudah kita palir. Kemudian kita cek pH tanahnya, berapa pH tanahnya. Nah, ini sahabat tani cara pemakaiannya. Kita ambil dulu ya. Ini tangan kiri itu pegang kamera sahabat tani, jadi agak sulit untuk megang. Nah, ini tinggal kita tancapkan saja ya, kita tancapkan di tanah seperti ini sahabat tani. Kemudian kita lihat hasilnya. Nah, ini kelihatan ini sahabat tani. Ini pH tanahnya 6 sahabat tani. Kemudian yang kita lakukan kalau pH kita di bawah 6,5 ya, ini harus kita taburi dolomit. Nah, kalau kita tombol ini sahabat tani, ini untuk mengukur kelembapan. Nah, sahabat tani, ayo kita pindah ke sebelahnya. Nah, kalau sebelah ini 6,5 sahabat tani. Ini 6,5. Kalau 6,5 itu sudah cukup sebetulnya, ini sudah baik untuk kita tanami. Kemudian kita beralih lagi, kita cek di daerah. Nah, ini yang sudah kita tanami lahan ini sahabat tani ya. Itu silau sahabat tani, silau. Nah, ini pH-nya 6 sahabat tani, pH-nya 6. Nah, kalau 6 ini berarti untuk menuju 6,5 harus kita campur dengan dolomit.
ini sahabat tani, ini adalah dolomit yang sudah kita persiapkan untuk kita taburkan pada lahan kita yang tadi di tempat yang pH-nya kurang dari 6,5 ya. Kalau pH-nya kurang dari 6,5, ini perlu kita taburi dolomit ya seperti ini. Ya, kalau pH kita 6 sahabat tani, ini memerlukan dolomit 380 kg per hektar. Kalau pH kita 5,5 ya, satu misal di bawah 6 itu memerlukan 750 kg per hektar. Nah, tabel ini tertera pada soil tester kita sahabat tani. Jadi di situ sudah ada tabel-tabel ukuran tiap luasan lahan. Kalau daerah tropis seperti di Indonesia ini sahabat tani, di wilayah kita ini pada saat musim hujan keasaman dari tanah kita itu tinggi ya, itu cenderung asam. Jadi di wilayah kita itu cenderung asam. Untuk itu pada tanah yang bersifat asam ini itu perlu adanya dolomit karena curah hujan yang tinggi. Di daerah-daerah tropis curah hujannya tinggi sehingga tanahnya bersifat asam. Terus bagaimana dengan tanah kita ya pH-nya lebih dari 7 atau dapat dikatakan basah ya. Kalau tanah kita basah atau lebih dari 7, maka untuk penurunan pH itu kita menggunakan sulfur ya. Kita gunakan sulfur atau belerang ya Pak Tani. Oke sahabat tani, semoga bermanfaat. Sampai di sini dulu kebersamaan kita. Sampai jumpa di lain kesempatan bersama kami Joe Farmer Petani Nekat sahabat tani. Dan jangan lupa untuk dukung kami dengan cara subscribe, like, dan juga bunyikan lonceng. Teng teng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.